Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 4, khususnya materi mengenai peredaran darah manusia. Simak baik-baik agar kalian paham dan mengerti. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Darah adalah cairan yang berfungsi menghantarkan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Ketika anak-anak bernapas, anak-anak menghirup oksigen. Oksigen dialirkan oleh darah dari paru-paru ke jantung. Kemudian dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga menjaga tubuh kita dari kuman-kuman penyakit. Banyak sekali fungsi darah anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi khusus mengenai peredaran darah pada manusia. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Peredaran darah pada manusia selalu berada di dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Pak Guru ulangi, sistem peredaran darah terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung. Jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah. Perhatikan tanda panahnya. Kemudian pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Sampai sini jelas ya anak-anak? Silahkan anak-anak catat poin-poin pentingnya di buku catatan. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari jantung. Ada beberapa bagian dari jantung. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jantung manusia itu berjumlah satu buah anak-anak, terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Kalau anak-anak menempelkan tangan anak-anak di dada, nanti anak-anak dapat merasakan detak jantung dari anak-anak. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kurang lebihnya sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia.
Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagian-bagian jantung yaitu serambi kanan. Perhatikan, ini adalah gambar dari serambi kanan dari jantung manusia. Berfungsi untuk menerima darah. Darah tersebut kaya CO2 dari seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida ini dikategorikan ke dalam darah kotor. Darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu dari serambi kanan darah dipompa menuju bilik kanan. Dari serambi kanan darah kaya CO2 kemudian dipompa menuju bilik kanan. Bilik kanan sebelah ini, perhatikan tanda panah. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Darah kotor dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Letak bilik kanan ini di bawah serambi kanan, di samping bilik kiri. Yang ketiga yaitu bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan O2 ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi dari bilik kiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagian jantung yaitu serambi kiri. Berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Nah, darah yang kaya O2 ini dikategorikan ke dalam istilah darah yang bersih. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompa ke bilik kiri. Nah, darah dari serambi kiri yang kaya O2 dipompa ke bilik kiri, kemudian dari bilik kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Ada satu lagi bagian dari jantung yaitu yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi menjaga agar aliran darah hanya bergerak ke satu arah. Maka di antara bilik dan serambi terdapat klep atau katup. Katup tersebut dapat mencegah darah kembali lagi ke serambi bila telah masuk ke dalam bilik. Nah, antara bilik dan serambi ada sebuah katup yang berfungsi apabila darah sudah masuk ke dalam bilik, tidak bisa kembali lagi ke serambi. Ada fungsi dari katup jantung. Sampai sini jelas ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik
atau ventrikel kiri jantung, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Nah, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, kemudian kembali ke serambi kanan. Perhatikan aliran panahnya, tanda panahnya. Selanjutnya, yaitu yang kedua itu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung. Perhatikan dari bilik kanan menuju arteri di paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru, ke vena paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Alurnya seperti ini. Ini adalah peredaran darah kecil. Yang terakhir, kita akan membahas fungsi darah. Darah itu dibagi menjadi 4 macam. Sel darah merah, sel darah putih, kemudian plasma darah, dan keping darah. Yang pertama yaitu sel darah merah. Ini berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih. Berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Darah itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu plasma darah, berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu keping darah, berfungsi untuk menutup luka. Ini tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan sistem peredaran darah manusia. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Jangan lupa di rumah untuk selalu belajar, perbanyak membaca dan mengulang materi yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.